Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serbuan dengan NIM A251240005 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan entropi khususnya untuk proses pada gas ideal. Nah, kita akan menggunakan contoh soal mengenai ekspansi reversibel gas argon dan menghitung besar perubahan entropinya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas konsep dasar perubahan entropi terlebih dahulu. Nah, entropi disimbolkan dengan huruf S, adalah ukuran tingkat ketidakteraturan atau ketidakteraturan suatu sistem. Nah, perubahan entropi ini terjadi ketika sistem mengalami proses seperti pemanasan, pendinginan, ekspansi, atau kompresi. Nah, untuk gas ideal sendiri yang mengalami ekspansi atau kompresi reversibel pada suatu suhu konstan atau sering disebut dengan isotermal. Nah, perubahan entropi dapat dihitung dengan rumus delta S sama dengan N dikali R dikalikan dengan logaritma natural, kemudian dikalikan lagi dengan V2 per V1. Nah, karena pada suhu konstan, P1 kali V1 sama dengan P2 dikalikan dengan V2 menghasilkan V2 dibagi V1 sama dengan P1 dibagi P2. Sehingga rumusnya dapat ditulis menjadi delta S sama dengan N dikali R dikali dengan logaritma natural, kemudian dikalikan dengan P1 per P2. Masuk pada contoh soal yang akan saya bahas, yaitu hitunglah perubahan entropi jika 5 mol gas argon berekspansi secara reversibel pada suhu 290 derajat Kelvin dari tekanan 10 atm ke 1 atm. Jadi diketahui dari soal tersebut yaitu jumlah mol atau nilai N-nya sendiri itu ada 5 mol. Kemudian suhunya atau nilai T-nya itu 290 derajat Kelvin. Nah, tekanan awal pada soal tersebut sudah diketahui juga, yaitu P1 sama dengan 10 atm, dan tekanan akhirnya juga atau P2 sudah diketahui 1 atm. Kemudian konstanta gas ideal atau nilai R-nya sendiri itu nilai ketetapan, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, masuk pada penyelesaiannya. Jadi kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas terlebih dahulu, yaitu delta S sama dengan N dikali R dikali dengan logaritma natural, kemudian dikalikan dengan P1 per P2. Nah, kita substitusikan ke rumus. Jadi delta S sama dengan N itu jumlahnya 5, kemudian dikalikan dengan nilai R-nya tadi, yaitu 8,314, dan dikalikan dengan logaritma natural P1-nya yaitu 10, dan P2-nya yaitu 1. Jadi 10 per 1. Kemudian kita turunkan terlebih dahulu. Delta S sama dengan 5 dikali 8,314 dikali dengan, karena 10 dibagi 1 sama dengan 10, jadi dikalikan dengan logaritma natural 10. Nah, diturunkan lagi. Delta S sama dengan 5 dikali 8,314 dikali dengan logaritma natural dari 10, yaitu 2,3026. Nah, jadi jumlah akhirnya adalah delta S sama dengan 95,68 Joule per Kelvin. Ini saya tuliskan, yaitu delta S sama dengan plus 95,7 Joule per Kelvin. Kenapa ada tanda positif di atas? Itu menunjukkan bahwa entropi bertambah karena ekspansi gas membuat sistem menjadi lebih tidak teratur. Jadi dalam ekspansi reversibel isotermal, kita hanya membutuhkan jumlah mol, konstanta gas, dan perbandingan tekanan atau volume. Dengan memahami rumus ini, kita dapat menghitung perubahan entropi berbagai proses pada gas ideal. Nah, sekian video singkat dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.